Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya. Saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Yang menonton video ini saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kemudian yang lagi banyak hajat, insya Allah Allah wujudkan hajatnya. Yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan hutangnya. Dan yang paling penting tuh selalu saya sampaikan, silahkan kita meminta apapun yang menjadi hajat kita, tapi jangan lupa minta ampunan Allah, karena di sana kuncinya. Selalulah introspeksi diri, merenung gitu ya, bahwa selama ini kesulitan yang kita rasakan itu sadar atau tidak sadar itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Sehingga ketika kita itu fokusnya minta ampun sama Allah, insya Allah kehidupan itu, jalan keluar, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Seperti biasa, jangan lupa bersyukur. Selalu latih diri kita untuk banyak bersyukur, karena di sana kuncinya. Kalau kita ingin hidup berlimpah, ingin merubah hidup menjadi lebih baik, ingin menjadi orang yang berlimpah, nah syaratnya itu salah satunya adalah dengan cara bersyukur. Selalu saya ingatkan bahwa, dan termasuk saya sampai saat ini itu, mau tidur, bangun tidur selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Selalu begitu saya latih. Sampai saat ini, itu saya lakukan mulai tahun 2017 ya, sampai sekarang itu saya selalu berafirmasi, bersyukur gitu. Mengucapkan kata-kata yang baik sehingga itu menjadi doa. Saya selalu katakan mau tidur, bangun tidur tuh ya, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, makasih ya Allah hidupku barokah, Alhamdulillah ya Allah rezekiku lancar, begitu. Nah, buat teman-teman semuanya latih itu. Termasuk ini, tuliskan saja doa-doa terbaik Anda itu di kolom komentar sebanyak. Tuliskan Alhamdulillah ya Allah aku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, terus begitu ya. Insya Allah ketika banyak yang mengaminkan, insya Allah itu akan cepat terkabul. Baik, sebelum materi seperti biasa ya, yang ingin bergabung di Mahkota Hati silakan japri saya, ini nomor saya, dan kita ada grup gratis dan kita juga ada kelas online ya. Yang mau daftar kelas online monggo, di sana kita bahas tentang riyadhah, tentang meditasi yang tujuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sedang kita hadapi, termasuk utang. Nah, kalau Anda saat ini yang kepingin dibimbing sampai utang lunas ya monggo daftar kelas online. Sekali bayar, insya Allah kita bimbing selamanya sampai hutang Anda lunas. Kemudian yang mungkin yang belum ada rezeki ya boleh gabung ke grup dulu. Di grup saya juga sering kasih materi. Kemudian banyak teman-teman juga di sana yang sudah bergabung ya, seluruh Indonesia, bahkan ada dari Malaysia, Hong Kong gitu banyaknya. Nah, kita jadi banyak saudara, bisa silaturahim. Nah, jadi di grup itu juga saya sering kasih materi, tapi mungkin secara umum. Tapi kalau mau untuk khususnya ya daftar kelas online. Di kelas online itu insya Allah saya dan tim itu siap membimbing Anda semua yang ingin berniat benar-benar ingin dibimbing hutangnya sampai lunas. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang ini ya, keajaiban ya. Karena memang ini keajaiban kan banyak sekali diharapkan dan diimpikan setiap orang, terutama bagi kita yang sedang menghadapi masalah, khususnya masalah hutang. Nah, ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, saya sudah ngamalin sholawat itu sudah lama, tapi kok nggak ada keajaibannya. Sementara ada teman saya tuh yang dia ngamalin sholawat itu mungkin ya baru-baru aja gitu, tapi dia selalu dapat keajaiban. Apa yang salah ya Pak Ustadznya? Kenapa dia dapat keajaiban, saya kok enggak? Nah, kali ini saya akan jawab itu ya. Baik, sebelum saya jawab ya, saya selalu sampaikan bahwa keajaiban itu hanya Allah, itu ranahnya Allah. Solusi, petunjuk itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Nah, makanya kalau Anda ingin dapatkan keajaiban, maka fokusnya jangan pada keajaiban. Fokusnya itu Anda bagaimana bisa menikmatin amalan yang Anda kerjakan. Nah, kalau ingin dapat keajaiban, itu syaratnya ada 3. 1, lepaskan. Ketika Anda selesai mengamalkan sholawat, lepaskan, jangan pikirkan keajaiban. Yang pertama. Kemudian sabar dan istiqomah. Jadi pertama lepaskan, kemudian sabar, kemudian istiqomah. Amalkan saja. Yakini saja bahwa insya Allah dengan amalan yang Anda kerjakan, dengan Anda bersolawat, insya Allah kehidupan Anda akan lebih baik. Keajaiban pertolongan Allah itu akan datang. Cuma kita nggak tahu kapan datangnya pertolongan itu, kapan keajaiban itu datang, nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau Anda memaksakan diri terus-terusan memikirkan keajaiban, dia makin menjauh. Jadi menurut saya sifat keajaiban itu adalah bagaimana kita siap untuk melepaskan. Artinya mempercayakan doa kita
permintaan kita kepada Allah, sehingga nanti Allah yang membukakan jalan lewat bentuk keajaiban itu tadi. Nah, rumusnya adalah melepaskan sama dengan menerima, menerima sama dengan keajaiban. Maka lepaskan saja impian-impian Anda, doa-doa Anda, kemudian terima takdir Allah yang sedang Anda yang ada pada diri kita gitu. Anda ngamalin sholawat gitu ya, entah 1000 kali kah, atau yang Anda sudah pelajarin dengan guru gitu ya. Misalnya kalau di kelas online itu kan sholawat itu, sholawat Jibril itu di kelas online itu kita targetin paling dikit 10.000. Ya sudah, amalkan saja sholawat Jibril. Setelah itu lepaskan, yakini saja, kemudian terima segala apa yang terjadi. Artinya kita minta ke Allah, tapi kita lepaskan ke Allah, kita pasrahkan ke Allah. Biarlah Allah nanti yang membukakan jalan atas masalah yang sedang kita hadapi. Keajaiban itu insya Allah pasti datang ketika kita sudah siap menerima. Apa yang kita terima? Yang kita terima itu adalah segala takdir yang sudah terjadi pada diri kita. Kalaupun kita sudah ngamalin sholawat, terus hidup kita lagi kok susah, kemudian rezeki kok nggak mudah seret. Nah, terima dulu itu, ridho dulu dengan ketetapan Allah, sabarin dulu. Insya Allah nanti dengan sabarnya itu, dengan kita menerima, dengan kita legowo, nanti keajaiban itu akan datang dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Nah, kalau Anda selalu terus-terusan memikirkan keajaiban itu, makin nggak ketemu, makin jauh. Nah, jadi rumusnya itu bagaimana kita bisa melepaskan semuanya itu ke Allah, mempercayakan semua masalah kita ke Allah. Insya Allah dengan kita meyakini bahwa Allah itu nggak mungkin nggak nolong. Allah itu pasti menolong. Nanti dengan keyakinan itu, dengan kita melepaskan itu, insya Allah keajaiban pertolongan Allah itu akan datang dengan cara yang nggak kita duga-duga. Jadi itu rumusnya teman-teman. Jadi kalau Anda itu sedang mengamalkan riyadhah, mengamalkan sholawat, jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan, jangan serta-merta Anda berpikir tuh keajaiban, jangan. Insya Allah ketika kita mendawamkan sholawat, kemudian kita sabar, kita tekun, kita ridho dengan segala ketetapan yang terjadi, insya Allah nanti dengan saat yang tepat dan di waktu yang pas, pasti keajaiban itu datang dan pertolongan Allah pasti datang. Insya Allah teman-teman semuanya. Dan sebaliknya kalau Anda terus-terusan memikirkan keajaiban, maka dia akan menjauh gitu. Percaya deh, ketika kita memang rutin istiqomah, melakukan zikir, banyak ibadah sama Allah, pasti pertolongan Allah datang. Rumusnya itu tadi, lepaskan saja. Lepaskan, kemudian Anda sabar dan istiqomah, amalkan saja. Nah, di banyak testimoni itu ya, terutama teman-teman yang sudah ikut kelas online itu kan, mereka sedang riyadhah, ada juga yang dapatkan keajaiban cepat, ada yang lambat. Nah, itu wajar. Kenapa? Setiap orang itu punya mental yang berbeda, punya keyakinan yang berbeda, punya feeling, punya kepekaan atau insting yang berbeda lah gitu dari kita. Gitu. Bisa jadi mental keyakinannya itu kuat, bisa jadi mental keberlimpahan, mental kayanya itu kuat dibandingkan dengan kita. Atau bisa jadi mental block kita ini masih kuat dalam diri kita. Artinya pesimis, gak yakin, kemudian cemasnya terlalu berlebihan, ketakutnya terlalu berlebihan, sehingga itu yang menghalangi doa-doa kita. Makanya di samping Anda beribadah, Anda juga harus belajar memperbaiki pikiran supaya yakin, supaya optimis, supaya supaya kita itu benar-benar bisa menarik satu energi positif masuk ke dalam diri kita. Caranya bagaimana? Ya caranya salah satunya dengan banyak afirmasi, kemudian visualisasi, membayangkan impian kita seolah impian kita itu sudah terwujud. Nah, itu termasuk salah satu cara untuk menarik keajaiban. Tapi apapun itu, intinya adalah bagaimana kita bisa melepaskan impian itu, melepaskan doa-doa kita itu, mempercayakan semua masalah kita itu ke Allah. Biarlah Allah yang menyelesaikan masalah kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Nah, tugas kita itu mengamalkan saja, istiqomah saja, yakini saja bahwa insya Allah satu saat nanti keajaiban itu akan kita dapatkan. Pertolongan Allah itu pasti datang. Nah, kuncinya begitu teman-teman semuanya. Dan saya akuin yang terberat itu adalah sabar dan istiqomah. Apalagi di saat kita sedang mentok dan kepepet butuh uang untuk bayar hutang gitu. Nah, di saat itu kan yang kita butuhkan itu keajaiban. Kemudian apalagi kita nggak punya uang untuk bayar hutang, yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita bisa dapat uang. Kemudian kita ngamalin sholawat supaya dapat pertolongan Allah. Tapi percayalah, ketika Anda benar-benar sudah berani melepaskan, mempercayakan urusan itu sama Allah, keajaiban itu pasti datang. Pertolongan Allah itu pasti datang.
Saya dulu alaminya begitu ya. Ketika saya ngamalkan tuh, fokusan saya tuh keajaiban. Tapi saya jalanin sesuai ya hari ke hari gitu ya. Kok nggak dapet nih keajaiban. Kemudian saya belajar, tanya guru saya, ternyata beliau juga bilang, sudah jangan pikirkan keajaiban, jangan pikirkan solusi, biarkan solusi itu Allah yang berikan. Tugas kita itu pantaskan diri, kemudian mengistiqomahkan amalan itu, menikmatin amalan itu, yang nanti insya Allah pelan-pelan tunjuk Allah, jalan luar itu akan dibuka. Nah, jadi itu teman-teman semuanya. Jadi supaya kita dapat keajaiban saat kita ngamalin sholawat atau riadoh lah gitu ya, melakukan ibadah, syarat itu tadi, lepaskan, yakinkan saja sama Allah, percayakan saja sama Allah, kemudian sabar dan istiqomah. Itu kuncinya teman-teman. Jadi 3 hal ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah keajaiban itu akan datang kepada diri kita. Dan insya Allah, dan saya bisa bilang insya Allah pasti, tinggal tergantung bagaimana kita istiqomah dan sabar, serta menguatkan keyakinan bahwa insya Allah dengan sholawat yang kita dawamkan, pertolongan Allah akan datang. Dan banyak kok testimoni, contoh-contoh, bukti mereka yang mengamalkan sholawat itu hidupnya berubah. Dan saya meyakinin insya Allah orang yang istiqomah mendawamkan sholawat itu insya Allah hidupnya barokah dan akan merasakan perubahan hidup yang sangat cepat, asal dia benar-benar mendawamkan sholawat itu. Nah, kalau teman-teman semuanya sudah capek ya, hidup susah, kemudian ingin rezeki lancar, sudah dawamkan saja sholawat. Insya Allah dawamkan saja. Lagi bekerja, lagi misalnya ibu-ibu lagi sedang masak, lagi banyakin sholawat dalam hati. Boleh sholawat Jibril, boleh sholawat Jibril. Yang penting istiqomah. Itu ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.